Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapu-Lapu atau nama lainnya Kalipulaku adalah seorang datuk atau kepala suku dari Pulau Mactan di Filipina. Ia dikenal sebagai orang Filipina pertama yang menentang pengaruh kolonial Spanyol dan kini dianggap sebagai pahlawan nasional Filipina yang pertama. Lapu-Lapu menjadi seorang kepala suku di Pulau Mactan dan merupakan pahlawan nasional pertama Filipina yang dikenal sebagai orang Filipina pertama yang menentang pengaruh kolonial Spanyol. Di tahun 1521, Lapu-Lapu bersama rakyat Pulau Mactan berperang melawan tentara kerajaan Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Ferdinand Magellan dengan persenjataan tombak dan kampilan. Penghuni Filipina masa lalu diketahui sebagai kelompok pemburu, peramu, masyarakat kesatria, plutokrasi, kerajaan maritim, konfederasi, dan kesultanan. Tercatat negara-negara prakolonial adalah kerajaan Butuan, Cebu, Tondo, Mai Syapan, Mai Nila, konfederasi Maidas, negeri Mai, kesultanan Sulu, dan Maguindanao. Negara-negara kecil itu berkembang paling tidak sejak abad ke-10. Di masa itu mereka sudah berdagang dan berseteru dengan negara-negara sekitarnya. Konon Lapu-Lapu adalah orang pendatang dari Kalimantan yang sangat dihormati. Lapu-Lapu mengalahkan invasi tentara dan pembajak Borneo, membantu memperkaya pelabuhan perdagangan Cebu dan membela rakyat. Ketika itu Raja Humabon memerintah atas Cebu. Lapu-Lapu meminta kepada Humabon bertempat tinggal di kepulauan itu dan Humabon menawarinya wilayah Mandawili. Di saat yang sama, Ferdinand Magellan meneruskan usaha penjelajahan dan penyebaran agama Kristen di pulau-pulau sekitar. Magellan kemudian sampai di Cebu pada 1 April, di mana dia menjalin hubungan yang baik dengan ketua suku Humabon. Magellan berjaya membaptis 800 orang suku Cebuanos bersama Humabon, istri dan anak perempuannya. Dengan mengkristenisasikan mereka, Magellan telah menjadikan Cebu sebagai vasalak atau jajahan takluk Spanyol. Raja Lapu-Lapu di Pulau Mactan yang merupakan musuh Humabon enggan menyerahkan kedaulatannya kepada Spanyol. Raja Lapu-Lapu memilih untuk mempertahankan kemerdekaan dan negerinya. Raja Lapu-Lapu adalah satu-satunya pemimpin suku yang tidak mau tunduk kepada Spanyol. Lapu-Lapu pernah diancam oleh Ferdinand Magellan, pelaut pengeliling dunia, petualang prajurit kelahiran Portugis, warga negara Spanyol yang mendarat di pulau itu dalam perjalanan ke timur mencari rempah-rempah. Lapu-Lapu disuruh memilih 3 opsi. Yang pertama, taat kepada Raja Spanyol. Yang kedua, mengakui Raja Kristen sebagai tuannya. Raja Kristen yang tersebut dalam opsi tersebut bernama Humabon, penguasa Cebu yang telah dibaptis oleh Magellan bersama 800 pengikutnya. Lalu diajak memerangi Lapu-Lapu. Kemudian, opsi ketiga adalah membayar upeti. Jika 3 opsi itu dipenuhi, Lapu-Lapu dan pengikutnya akan diperlakukan sebagai teman. Tetapi bila tidak, pedang Magellan akan menebas kepala mereka. Namun jawaban Lapu-Lapu sangat tegas. Mari kita bertempur. Pertempuran sengit tidak dapat dielakkan. Magellan dan banyak pasukannya terbunuh dalam pertempuran pada 27 April 1521 itu. Sedangkan mayatnya entah di mana. Lapu-Lapu tidak mau menyerahkan kepada pihak penyerang yang masih hidup, sekalipun telah ditawari hadiah besar. Pada pagi hari tanggal 27 April 1521, Lapu-Lapu bersama rakyat Pulau Mactan dengan bersenjata tombak dan kampilan atau sejenis parang berperang menghadapi tentara Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Ferdinand Magellan. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Mactan tersebut, Magellan dan beberapa anak buahnya terbunuh. Sekalipun Magellan mati terbunuh dan tulang belulangnya entah disimpan di mana oleh Lapu-Lapu, namun Magellan menjadikan Filipina sebagai bangsa berpenduduk mayoritas Katolik sampai hari ini. Sementara sebagian Muslim yang menolak masuk ajaran lain saat itu melarikan diri ke Mindanao. Daerah ini merupakan satu-satunya yang menentang Spanyol dan semua yang di bawah. Mereka melakukan perang gerilya sebagai perlawanan. Dalam melawan orang-orang Spanyol, Lapu-Lapu mempertahankan hak rakyatnya untuk hidup tanpa campur tangan orang lain. Orang lain yang berjiwa kerdil dengan mudah akan merasa takut dengan senjata Spanyol yang hebat. Sebaliknya, Lapu-Lapu memberi satu pengajaran di dalam menghadapi orang asing. Orang Filipina tidak seharusnya merasa lemah atau kagum, dan tidak sepatutnya tunduk kepada kuasa asing.
Sebagai penghormatan atas keberaniannya, rakyat Cebuano mendirikan patung lapu-lapu. Monumen lapu-lapu yang dikenal juga sebagai The Statue of Sentinel of Freedom yang terletak di Barangay Mactan, Lapu-Lapu, Filipina. Monumen sendiri berupa patung besar yang berbentuk seorang pejuang yang berdiri gagah dengan sebuah pedang dan mengganti nama kota Opon di Cebu menjadi kota Lapu-Lapu. Saat ini Filipina merupakan negara sekuler dengan gaya hidup seperti orang Amerika Serikat. Namun masih ada beberapa jejak Islam di sana, antara lain Masjid Syekh Karim Al-Makdum yang masih berdiri kokoh. Latar belakang cerita lapu-lapu tersebut memang sangat heroik, hingga akhirnya membuat Muntun sepakat untuk menghidupkan kembali pahlawan Filipina itu. Ceritanya sendiri diubah. Lapu-lapu diceritakan merupakan seorang pejuang Mobile Legends yang berasal dari pulau kecil di selatan dari Land of Dawn. Pulau itu sendiri dinamakan Makadan.